Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa amma fadluhu fahuwa fawqanuhu ala sairil ulumi min jihati annahu yusilu ila ma dzukira. Wa amma fadluhu, adapun keistimewaan tasawuf, fahuwa fawqanuhu ala sairil ulumi, maka dia itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi ala sairil ulumi, dibanding semua ilmu lainnya. Min jihati, dari sisi annahu yusilu ila ma dzukira, bahwa ilmu tasawuf itu mengantarkan seseorang ila ma dzukira, kepada apa yang telah disebutkan sebelumnya. Karena memang ilmu tasawuf itu membuat hati kita bersih, juga dapat membuat kita meraih musyahadah. Maka ilmu tasawuf berkedudukan lebih tinggi dibanding ilmu lainnya. Karena ilmu tasawuf bisa membuat kita memiliki hati yang bersih. Jadinya dia kedudukannya lebih tinggi dibanding ilmu lainnya. Wa amma nisbatuhu lil ulumi fahiya annahu aslu kulli ilmin wa ma siwahu far'un, wa nisbatuhu lil batini kanisbatil fiqhi ila zahiri. Wa amma nisbatuhu lil ulumi, dan adapun hubungan ilmu tasawuf dengan berbagai ilmu lainnya, fahiya annahu aslu kulli ilmin, maka ilmu tasawuf itu merupakan pokok dasar dari semua ilmu lainnya. Kopinya minum saja. Wa ma siwahu far'un, dan ilmu selain ilmu tasawuf, far'un itu merupakan cabang. Ilmu tasawuf itu pokoknya, yang lainnya cabang. Wa nisbatuhu lil batini kanisbatil fiqhi ila zahiri, dan hubungannya bagi batin kanisbatil fiqhi ila zahiri, seperti hubungan ilmu fikih dengan bagian zahir.
Hubungan ilmu tasawuf dengan bagian batin seperti hubungan ilmu fikih kepada atau dengan bagian zahir. Seperti halnya ketika kita melakukan ibadah zahir, kita sangat butuh kepada ilmu fikih, begitu juga dengan batin kita. Karena kita ini diperintahkan untuk menghilangkan sifat-sifat buruk dari hati kita, maka kita sangat membutuhkan ilmu tasawuf gitu. Kalau buat ibadah zahir kita sangat butuh kepada ilmu fikih, maka untuk membersihkan hati kita sangat butuh kepada ilmu tasawuf. Karena memang tidak bisa dipisahkan tuh antara zahir dan batin. Zahir kita dalam keseharian harus betul-betul tahu mana yang wajib buat kita, mana yang sunnah itu, dan yang lainnya, mana yang halal, mana yang haram. Makanya kita wajib fardu hukumnya mempelajari ilmu fikih agar kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Begitu juga dengan batin kita, karena memang kita ini diwajibkan untuk membersihkan hati kita, maka kita berkewajiban fardu hukumnya mempelajari ilmu tasawuf. Ya, hubungan ilmu tasawuf dengan batin seperti hubungan ilmu fikih dengan bagian zahir. Dua-duanya tidak bisa ditinggalkan tuh. Makanya 3 ilmu yang wajib ain kita pelajari selain fikih, tasawuf, satu lagi tauhid. Apalagi memang 3-tiganya rukun agama. Rukun agama ada 3: iman, Islam, ihsan. Iman itu ilmunya tauhid, Islam itu ilmunya fikih, ihsan itu ilmunya tasawuf. 3-tiganya itu fardu kita pelajari, 3-tiganya. Fikih untuk bagian zahir, tasawuf untuk bagian batin, tauhid untuk dasarnya. Tuh. Karena kalau tanpa tauhid, tanpa keimanan, dua-duanya mau itu ibadah zahir atau ibadah batin enggak ada nilainya tanpa ada landasan keimanannya. Makanya 3-tiganya kita pelajari itu: fikih, tauhid, tasawuf. Belajar fikih doang, tasawufnya kagak, masih kurang pas. Tasawuf doang, fikihnya kagak, sama kagak pas juga. Emang kudu 3-tiganya dipelajari, fikihnya, tauhidnya, dan tasawufnya, 3-tiganya. Jangan juga ntar Mang Udin mentang-mentang udah belajar tasawuf, lu udah tua-tua masih ngaji fikih aja. Enggak mengapa, itu gue penting juga gitu. 3-tiganya tuh udah pelajarin, tauhid, fikih, tasawuf. Itu fikih itu untuk zahir kita, ibadah zahir. Tasawuf itu untuk batin kita. Wa amma wadi'uhu fahumul a'immatul a'yanul arifuna bi rabbihim al-mannani. Wa amma wadi'uhu, adapun pencetusnya, atau penyusunnya, adapun penyusunnya, fahumul a'immatul a'yan, yaitu para imam yang mulia, al-arifuna bi rabbihim al-mannani, yang mereka itu sudah ma'rifah dengan Tuhan mereka yang maha memberikan anugerah.
yang menyusun ilmu tasawuf, ya meskipun dari zaman Rasul ajaran-ajaran tasawuf sudah ada gitu. Cuma yang nyusun kemudian dibakukan sebagai disiplin ilmu tasawuf itu para imam-imam yang sudah ma'rifah. Udah tuh. Wa amma istimdaduhu fahuwa min kalamillahi wa kalami rasulihi sayyidi waladi adnana sallallahu alaihi wasallam wa dhawil yaqini wal irfani. Wa amma istimdaduhu, adapun sumber pengambilan bahasannya, fahuwa min kalamillahi, maka itu diambil dari firman Allah Ta'ala, wa kalami rasulihi, dan hadis rasulnya, yaitu Sayyidi waladi Adnana sallallahu alaihi wasallam, pemimpin keturunan Sayyid Adnan sallallahu alaihi wasallam, wa dhawil yaqini, dan ucapan orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat, wal irfani, dan yang sudah ma'rifah kepada Allah. Wa amma masailuhu fahiya qadayahu, dan adapun pokok pembahasannya, fahiya qadayahu, yaitu semua yang berkaitan dengannya. Semua permasalahan yang berkaitan dengannya. Udah tuh, jelas, itu selesai tuh tentang definisi tasawuf, tentang objek pembahasannya, dan prinsip-prinsip dasar tasawuf lainnya. Idza alimta dzalika fayuqalu inna syari'a sallallahu alaihi wasallam amara bil bid'ati bil basmalati fi kulli amrin dzibalin li'annal iftitaha biha barakatun azimatun wa ni'matun jasimatun. Waqtidaan bil kutubil munazzalati minallahi ta'ala. Kita potong dulu. Idza alimta, apabila kamu sudah mengetahui, dalika, itu semua, tentang pokok-pokok bahasan dalam tasawuf, fayuqalu, maka dikatakan, maka ada yang berkata, inna syari'a sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amara bil bid'ati bil basmalati, memerintahkan untuk memulai dengan bismillah,
fi kulli amrin dzibalin, dalam semua urusan yang penting, yang bernilai. Ya bukan cuma urusan-urusan yang bernilai doang, dalam segala aktivitas. Sampai ketika kita mau makan, mau minum, mau tidur, mau hubungan sama istri, dalam segala hal kita diperintahkan untuk selalu mengawalinya dengan bismillah gitu. Sampai mau tidur aja baca bismillah dulu, bismika Allahumma gitu. Meskipun kagak langsung bismillah, pakai bismika, dengan namamu ya Allah gitu, dengan izinmu ya Allah, sama aja bismillah juga gitu. Untuk itu buat tidur, apalagi untuk hal-hal lainnya gitu, yang lebih penting dari itu. Li'annal iftitah biha, karena membuka sesuatu dengan bismillah, barakatun azimatun, merupakan keberkahan yang sangat besar, wa ni'matun jasimatun, dan kenikmatan yang sangat berharga. Kalau dalam aktivitas yang kita lakukan selalu kita awali dengan bismillah, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan untuk kita semua dan memberikan nikmatnya yang sangat berharga buat kita dalam aktivitas yang kita kerjakan gitu. Cuma memang kadang-kadang lupa mulu Bang Budin ya, lupa mulu. Tapi kalaupun lupa ya tetap dibaca. Kan kita juga dulu diajarin tuh, kalau makan lupa bismillah di awal, ingatnya tengah-tengah, baca bismillah, bismillahi fi awalihi wa akhirihi, kan begitu. Oh, dalam semua aktivitas kalau emang lupa bismillah di awal, ya di tengah-tengah ya baca dah gitu. Tetap dibaca. Jangan sampai kagak baca bismillah bisa. Sampai udah kelar baru inget. Sampai udah kelar. Waqtida'an bil kutubil munazzalati minallahi ta'ala, dan mengikuti kitab-kitab yang diturunkan dari Allah Ta'ala. Dan semua kitab-kitab suci yang Allah turunkan pasti diawali dengan bismillah, dengan bahasanya masing-masing. Apa? Banyak kan? Ya kan yang pakai bahasa Arab cuma Al-Quran doang, yang lainnya pakai bahasa masing-masing. Ada yang pakai bahasa Ibrani, bahasa Suryani gitu. Faka'annahu subhanahu wa ta'ala yaqulu ya ibadi iftatihu bi ismi mubtadiina takunu bihi muhtadina wa ila ridhoya wasilina wa an sukhti mub'adina. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, iftatihu bi ismi mubtadiina, bukalah dengan namaku ketika memulai sesuatu. Mau kerja, mau dagang, mau usaha, mau ngajar, mau ngaji, pokoknya ngapain aja, buka di awalnya dengan bismillah. Takunu bihi muhtadina,
maka kalian akan mendapatkan petunjuk, maka kalian akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan sebab bismillah itu. Wa ila ridhoya wasilina, dan kalian akan meraih ridhoku. Wa an sukhti mub'adina, dan kalian akan dijauhkan dari murkaku. Apa Pak? Gitu. Nah, jangan lupa bismillah dalam segala aktivitas. Apa? Kau aja Kak, nambahin. Bismillah. Kita mau minum kopi masih panas, bismillah dulu, insya Allah adem. Gitu. Bismillahnya 100. Mau main sama bini, bismillah dulu. Insya Allah kuat puls gitu, kelamaan nungguin ya. Udah tuh. Wa mimma yata'allaqu bil basmalati minal ma'anid daqiqati ma qila innal ba'a baha'ullahi wassina sana'ullahi wal mima majdullahi. Dan diantara makna-makna yang berkaitan dengan bismillah dari makna-makna yang sangat halus, yang sangat lembut, maqila, apa yang dikatakan oleh para ulama, innal baha'ullahi, sesungguhnya huruf ba-nya itu bermakna keagungan Allah. Wassina sana'ullahi, dan huruf sinnya bermakna tingginya, maha tingginya Allah. Wal mima majdullahi, dan huruf mim itu bermakna kemuliaan Allah. Udah tuh. Bismi, ba, sin, mim. Ba-nya keagungan Allah, sinnya ketinggian derajat Allah, mimnya kemuliaan Allah. Waqila alba'u buka'ut ta'ibina wassinu sahwul ghafilina wal mimu maghfiratuhu lil mudnibina. Dan ada ulama juga yang berkata huruf ba-nya itu bermakna tangisan orang-orang yang bertaubat. Buka'ut ta'ibina, tangisan orang-orang yang bertaubat. Wassinu sahwul ghafilina, dan huruf sin itu lupanya orang-orang yang lalai. Apa kemudian? Lupanya orang-orang yang lalai. Wal mimu maghfiratuhu lil mudnibina, dan huruf mim maknanya ampunan Allah bagi orang-orang yang berdosa.
ketika kita taubat, nangis, terus sama Allah dibikin kita ini lupa terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makanya salah satu ciri orang yang taubatnya diterima itu lupa sama perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Lupa dalam artian nggak keingetan dan nggak kepengen buat ngulang lagi. Itu lupa. Kalau kita kan kadang-kadang begitu dosa, ntar lama inget lagi, pengen nyobain kayak dulu lagi. Masih ada pengennya gitu. Kalau orang yang tobat itu harusnya dia lupa dengan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan, sehingga nggak ada keinginan untuk ngulangin lagi gitu. Apa kan? Kalau ingetnya buat ngambil pelajaran itu nggak jadi masalah. Dulu bader amat, oh ya, gitu. Sekarang pengen jadi orang bener gitu. Kalau itu mah nggak jadi masalah. Ini inget karena pengen lagi, itu namanya. Makanya dibikin lupa sama Allah sehingga udah nggak pengen lagi. Bukannya kayak Bang Randy, bukan, habis nyium cewek lupa, minta lagi nyium gitu. Tadi belum gitu, lupa. Gitu. Maksudnya lupanya orang-orang yang lain begitu. Jadi dia lupa dengan perbuatan maksiat yang dia kerjakan sehingga udah nggak kepengenan pisan buat ngulangin lagi. Wa qala ahlus sufiyati Allahu li ahlis sofa Ar-Rahmanu li ahlil wafa Ar-Rahimu li ahlil jafa. Para ulama tasawuf, para ahli tasawuf berkata, Allahu li ahli sofa. Lafaz Allah li ahli sofa itu milik orang-orang yang bersih hatinya. Apa Bang Budin? Makanya nama Allah itu ada 100, yang 99 itu dizohirkan, yang atu diumpetin. Yang kita tahu maksudnya. Sebenarnya kalau nanti lihat keterangan lainnya bukan cuma 100, ribuan. Bahkan riwayatnya ada yang bilang nama Allah itu 4.000 gitu. 4.000 yang dikasih tahu ke manusia itu 199 dizohirkan, yang 1 diumpetin gitu. Itu kalau kita baca Asmaul Husna itu mulainya dari Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Yang 1 diumpetin. Itu khusus untuk orang-orang yang sudah bersih hatinya. Apa? Makanya kita sebelum zikir kalimat Allahu Allah itu harusnya matengin dulu zikir la ilaha illallahnya. Kalau udah mateng zikir la ilaha illallahnya, udah betul-betul meresap ke dalam hati, baru boleh meningkat ke kalimat selanjutnya, Allah 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 gitu.
Kalau belum mateng la ilaha illallahnya terus aja gepok itu dulu. Ya gimana mau mateng? Zikirnya seminggu sekali. Itu kalau lagi bareng-bareng doang. Ampun. Kan dulu kita pernah dibacain tuh kitab At-Thoriq Ilallah. La ilaha illallah itu wiridnya 100.000 kali. Terus kita baca la ilaha illallah 100.000, baru boleh pindah ke kalimat selanjutnya kalau sudah disuruh pindah sama guru mursyid atau kita sudah merasakan itu, meresapnya kalimat la ilaha illallah, baru boleh pindah. Kalau kata guru belum masuk itu kalimatnya, belum boleh pindah dulu. Ya cuma sampai kapan pindah ya, tadi kan jangankan sampai mateng itu la ilaha illallah, kon bacanya seminggu sekali. Habis sholat paling 3 itu kalau ingat. Kalimat Allah itu milik orang-orang yang bersih hatinya. Udah makanya kita gepok itu aja dulu, la illallah, la ilaha illallah. Yang benar tapinya, yang benar. Seterusnya. Ar-Rahmanu li ahlil wafa. Lafaz Ar-Rahman, nama Ar-Rahman li ahlil wafa itu milik orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah. Apa maunya Pak? Kita kan pernah janji dulu sama Allah ketika di alam rahim ruh kita mau ditiupin itu. Kita ditanya dulu tuh, alastu bi rabbikum gitu. Kita jawab bala ya Allah itu. Buat orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah, dia diberikan sifat Ar-Rahman. Ar-Rahimu li ahlil jafa. Sedangkan nama Ar-Rahim li ahlil jafa itu milik orang-orang yang lalai. Sifat Allah yang bernama Ar-Rahim itu diberikan kepada orang-orang yang lalai. Apa? Buat orang-orang yang selama di dunianya dosanya banyak kayak kita banyak dosanya banyak ya kayak kita itu, nanti kan di sono kita ngarepin rahmatnya Allah gitu. Nah, si rahmat yang Allah berikan untuk orang-orang yang dosanya banyak nanti di akhirat itu menggunakan sifat Ar-Rahim gitu. Zat yang maha menyayangi hambanya, meskipun kita badar tetap disayangin gitu. Kemudian kalau kagak disayang habis, jangan sampai di sono, di sini kayak umat-umat terdahulu kan, begitu bikin salah dikit langsung ditimpain musibah segala macam sampai pada habis gitu. Buat orang-orang yang lalai itu kalimatnya Ar-Rahim. Makanya kita baca tuh dua-duanya, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim gitu. Karena kita sadar bahwa kita ini masih banyak dosanya yang bisa nyelamatin kita baik di dunia dan di akhirat, yaitu rahmat Allah.
Wa qalu awda'allahu jami'al ulumi fil ba'i ay bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Fawujudul awalimi bi walaysa li ghairi wujudun haqiqiyun illa bil ismi wa huwa makna qaulihim ma nazartu fi syai'in illa wa ra'aitullaha fihi aw qablahu. Wa qalu, dan para ulama berkata, Allahu jami'al ulumi fil ba'i. Allah menitipkan semua ilmu di dalam huruf ba. Huruf ba apa? Oh, ba yang terdapat dalam kalimat bismillah. Ai bi kana makana, artinya dengan izinku maka terjadilah apa yang telah terjadi. Wa bi yakunu ma yakunu, dan dengan izinku maka akan terjadilah apa yang nanti akan terjadi. Apa yang sudah terjadi atau yang nanti akan terjadi semuanya atas izin dan kehendak Allah. Itu makna huruf ba di situ. Dan itu tempat Allah naruh ilmu semuanya. Makanya waktu kita baca kitab Khazinatul Asrar, buat orang-orang yang merutinkan baca Bismillahirrahmanirrahim, nanti akan diberikan ilmu ladunni gitu. Karena memang Allah menitipkan semua ilmu di dalam huruf ba yang terdapat dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kamu deh dulu tuh waktu kita baca kitab Khazinatul Asrar, bacanya dikit, Omen 2500 itu bacanya dikit, 200 enggak sejuta, enggak 200 dikit. Enggak sampai 10.000 bisa, enggak timbang 2.500 bacanya habis subuh selama 41 hari. Habis subuh bacanya. Apa Ustaz? Pas ngantuk-ngantuknya. Jangan kena sampai 200 ya. Kalau dulu waktu saya baca itu dari mulai habis subuh, mulai kelar-kelar jam setengah 8 atau jam 8, bentar, paling cuma 3 jam. Fawujudul awalimi bi, maka adanya seluruh alam ini dengan izinku. Walaysa li ghairi wujudun haqiqiyun illa bil ismi, dan tidak ada selain aku wujud yang hakiki illa bil ismi, kecuali hanya namanya. Apa kemudian? Tidak ada selain aku wujud yang hakiki kecuali bil ismi, kecuali namanya. Cuma sekedar nama doang, cuma sekedar sebutan doang. Kayak kita bilang ono tanah saya,
ono rumah saya, kan cuma namanya doang, cuma kita akuin doang, akuan doang. Kan begitu kita meninggal emang kita bawa itu tanah segitu lebarnya? Kagak, gitu. Cuma akuan doang. Kalau kita tanya yang namanya Mangkudin yang mana, itu cuma jasadnya doang, gitu. Yang namanya Mangkudin yang mana, namanya doang. Wa huwa makna qaulihim, dan itu merupakan makna ucapan mereka, ucapan para ulama, manazartu fi syai'in, setiap kali aku memandang kepada sesuatu, illa wa ra'aitullaha fihi aw qablahu, pasti aku melihat Allah di dalamnya atau di baliknya. Setiap kali aku memandang sesuatu, pasti aku melihat Allah di dalamnya atau di baliknya. Lihat Bang Randy lagi ngaji matolin kitab, itu yang kelihatan itu Allah yang gerakin, gitu. Apa? Mau jaga matolin kitab atau matolin kitab? Matolin kitab namanya. Gitu. Setiap melihat sesuatu pasti dia melihat Allah di dalamnya. Begitu melihat orang ngaji matanya meremelek, itu dia bilang atraksinya Allah, gitu. Apa? Begitu kita ngelihat orang ngaji mukulin pahanya, itu atraksi Allah, gitu. Begitu Bang Tony melek mata, tahu-tahu bininya manyun aja, langsung dia ngomong itu atraksi Allah, gitu. Jadi melihat segala sesuatu juga melihat Allah di dalamnya, bahwa itu semua terjadi dengan kehendak Allah dan digerakkan oleh Allah, gitu. Wal hikmatu fi anna Allah ja'ala iftitahal basmalati bil ba'i duna ghairiha minal hurufi wa asqatal alifa min ismin wa ja'ala fi makaniha al ba'a annaha harfun syafawiyyun tanfatihu bihi syafatu ma la tanfatihu bi ghairihi. Dan hikmah bahwasanya Allah menjadikan pembukaan bismillah dengan huruf ba, bukan dengan huruf lainnya, dan juga menghilangkan alif dari kalimat ismi dan menggantikan posisinya dengan huruf ba, annaha harfun syafawiyun, bahwa huruf ba itu huruf bagian bibir yang terbuka, bibir yang bibir itu terbuka dengan huruf ba, mala tanfatihu bi ghairihi, apa yang tidak terbuka bibir itu dengan huruf lainnya. Apa kemudian? Ba, gitu. Ini kudunya kita nanyanya sama Bang Randy yang udah tahu makhraj huruf, gitu. Kalau kita mau nyebut ba kurang mangap, ba, kurang mangap. Apa? Ba.
Walidzalika kana awwalu infitahi fammid dzarratil insaniyati fi ahdi alastu bi rabbikum bil ba'i fi jawabi bala. Karena hal tersebut, maka pertama kali terbukanya pintu bentuk manusia, pintu mulut jasad manusia fi ahdi alastu bi rabbikum, dalam perjanjiannya dengan Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian, bil ba'i fi jawabi bala, itu dengan huruf ba di dalam jawaban bala, benar ya Allah. Jadi pertama kali mulut manusia terbuka itu dengan huruf ba, ketika di alam rahim itu ditanya alastu bi rabbikum bala, itu jawabannya. Wa annaha maksuratun abadan, dan bahwasanya huruf ba itu selama-lamanya berbaris kasroh, selama-lamanya dikasrohkan. Falamma kanat fihal kasratu wal inkisaru fis surati wal ma'na wujidat syaraful indiyati minallahi ta'ala kama qala ana indal munkasirati qulubuhum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a lillahi rafa'ahullahu. Maka ketika di dalam huruf ba itu terdapat harokat kasroh wal inkisaru fis surati wal makna, dan kerendahan baik dalam posturnya dan maknanya, wujidat syaraful indiyati minallahi ta'ala, maka dengan itulah bisa didapatkan kemuliaan berada di sisi Allah, di sisi Allah Ta'ala. Jadi huruf ba yang berbaris kasroh bismi itu memunculkan makna bahwa kalau kita pengen dekat dengan Allah, kita harus tunduk dan merendah di hadapan Allah. Begitu Ustaz. Tunduk dan merendah di hadapan Allah. Kalau kita pengen berada di sisi Allah Ta'ala, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum, aku bersama orang-orang yang hatinya hancur, hatinya tunduk. Gitu. Kenapa kemudian? Kalau diartiin hatinya hancur doang, dipakai Bang Randy lagi. Habis diputusin cewek, hatinya hancur. Bukan, lain itu mah hancurnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a lillahi rafa'ahullahu,
Orang yang merendahkan diri karena Allah, rafa'ahullahu, pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kagak jadi nutup kita, ada yang baru nyampe. Bi khilafil alifi, berbeda halnya dengan huruf alif. Fa inna fiha taraffu'an wa takathuran wa tatawulan. Karena di dalam huruf alif itu terdapat ketinggian, kebesaran, dan keangkuhan. Alif lancar, dia makan tinggi. Falidzalika uskitot, maka karena alasan tersebut huruf alif itu dihilangkan dari kalimat bismi. Udah tuh. Tsummal mukhtaru anna kalimatallahi hiyal ismul a'zamu. Kemudian pendapat yang dipilih bahwasanya kalimat Allah itu ismul a'zam. Ismul a'zam itu kalimat yang kalau kita pakai berdoa pasti doanya diijabah. Kalau kita pakai buat minta, pasti apa yang kita minta diberikan. Itu ismul a'zam tuh. Apa? Ismul a'zam. Fa in qila innahu min syartil ismil a'zami annahu in du'iyallahu bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Jika ada yang bertanya di antara syarat ismul a'zam bahwasanya dia jika digunakan untuk berdoa kepada Allah pasti diijabah, dan apabila digunakan untuk meminta kepada Allah pasti diberikan. Kalau ada yang ngomong begitu, genengan saya zikir Allah tiap hari sering, romana apa yang saya minta belum diijabah juga, katanya lafaz Allah ismul a'zam. Mana apa melintir-melintir lagi, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim gitu. Genengan gitu. Kalau ada yang ngomong begitu, fal jawabu, maka jawabannya anna lid-du'ai adaban wa syuruton la yustajabu du'a'u illa biha. Jawabannya, kenapa meskipun kita sering mengucap lafaz Allah tapi doa kita belum diijabah dan permintaan kita belum diberikan? Bahwasanya bagi doa itu ada adab-adabnya dan syarat-syarat. La yustajabu du'a'u illa biha, yang doa itu tidak akan diijabah kecuali dengan terpenuhinya adab dan syarat tersebut. Kalau pengen doa kita diijabah, ya penuhi dulu syarat-syaratnya, jalankan dulu adab-adabnya. Meskipun kalimatnya sama, Allah Allah, tetap kalau syarat-syaratnya belum terpenuhi dan adab-adabnya belum dijalankan, ya tetap aja
tidak akan diijabah gitu. Apa Jamal? Gitu. Ada syaratnya Mang Pudin. Fa'awwaluha islahul batini bil luqmatil halali. Yang pertama syaratnya memperbaiki bagian dalam perut kita bil luqmatil halali dengan asupan yang halal. Kalau pengen doanya diijabah, kita kudunya makannya yang halal-halal gitu. Apa? Gitu. Cuma yang haram mulu gitu. Makannya kudu yang halal. Apa contohnya yang haram, Mang Pudin? Hah? Daging anjing, daging babi. Apa? Keluarin deh. Kalau kita mah kagak bakal dah makan daging anjing, daging babi mah kagak bakal kita mah. Kebanyakan kita mah haramnya haram sababiyah. Karena yang kita dapetin ini hak orang lainnya belum kita keluarin, maka harta yang ada itu masih haram kita gunakan. Itu keluarin dulu tuh yang hak orang lainnya, baru itu jadi halal buat kita. Gitu. Apa? Banyak kan? Dapat Mang Ajudin dagang hari ini dapat 200.000. Berarti hak orang lain yang harus dikeluarkan dari itu 20.000-nya, 10%. Gitu. Kalau itu belum dikeluarin, maka harta yang ada masih haram tuh digunain. Gitu. Kebanyakan kita haramnya yang model bugono kita mah. Gitu. Kalau makan daging babi kagak bakal kita mah dah. Agak bakal gitu. Boleh nyopet kagak bakal boleh nyopet gitu. Kebanyakan kita haramnya begitu. Yang kedua haramnya kebanyakan karena katanya kufur nikmat gitu. Di situ dua tuh kebanyakan kita tuh yang haramnya. Syarat yang pertama agar doa kita diijabah, memperbaiki bagian batin kita, bagian dalam tubuh kita dengan asupan yang halal. Waqad qila, dan dikatakan oleh ulama, ad-du'a'u miftahus samai wa asnanuhu luqmatul halali. Doa itu kuncinya langit dan geriginya itu makanan yang halal. Namanya kunci, kalau kagak ada geriginya dol gitu, kagak bisa buka. Kalau pengen kunci kita bisa buka pintu, ya kudu ada geriginya gitu. Orang beda gerigi aja kagak bisa buat buka gitu. Ini apalagi kalau nggak ada geriginya pisan gitu. Asnan itu gerigi, kan datang gigi lagi, dan giginya ini kunci ada giginya. Hah? Bukan gir Bang Pudin. Ini kan kunci biasanya ada yang lekukan-lekukannya tuh, namanya geriginya namanya. Nah kalau itunya udah aus, udah lempeng aja, rusak udah kuncinya, nggak bisa buka gitu. Nah kalau doa kita pengen naik ke langit, ya doanya kudu ada geriginya biar bisa buka langitnya gitu. Nah geriginya itu makanan yang halal gitu.
Kalau kagak digeriginya ya ongkoh huruf doa kita kagak naik-naik ke langit, gitu mentok dia, nggak bisa buka pintunya, kuncinya udah rusak. Wa akhiruha al ikhlasu wa hudurul qalbi, dan yang lainnya yaitu ikhlas dan hadirnya hati saat berdoa. Doanya ikhlas dan hatinya hadir. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fad'ullaha mukhlishina lahuddina, maka berdoalah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Dan berdoalah, maka berdoalah kepada Allah dengan memurnikan kepadanya ketaatan yang kamu lakukan. Wa kama qala li sayyidina Musa, ya Musa, in aradta an yustajaba laka du'auka fasun batnaka anil harami wa jawarihaka anil atami. Dan sebagaimana firman Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa, wahai Musa, in aradta an yustajaba laka du'auka, jika kamu ingin bahwa diijabah untukmu, bahwa doamu diijabah, fasun batnaka anil harami, maka jagalah perutmu dari yang haram, wa jawarihaka anil atami, dan jagalah anggota tubuhmu dari perbuatan dosa. Kalau memang kita pengen doa kita diijabah, jauhkan makanan-makanan yang haram dan jauhkan perbuatan-perbuatan dosa. Ntar ada lagi yang ngomong gini kan, dia badur banget gitu. Makan yang haram mulu, sama sholat kagak, mengaji kagak, gini kan kalau doa manjur banget gitu. Itu lain lagi tuh kasusnya, itu dia lagi dikasih istidroj gitu, lagi dikasih ihanah, lagi diambulin sama Allah, yang bikin dia makin lupa. Geningan Bang Tony gitu. Udah tuh jelas, itu syarat dalam berdoa. Terus ini nih kita berhentiin, kesian yang baru nyampe. War-Rahmanu katirur rahmati, dan lafaz Ar-Rahman artinya zat yang maha banyak rahmatnya, zat yang maha melimpah rahmatnya, kasih sayangnya. Wa rahmatuhu ammatun ala jami'i makhluqatihi, dan rahmatnya Allah itu menyeluruh kepada semua makhluknya. Semua makhluk Allah itu diberikan rahmat oleh Allah. Mau yang taat, mau yang lawan, mau yang benar, mau yang badar, semuanya dapat rahmat dari Allah.
fayambagi likulli syakhsin an yarhama akhahu lil muwafaqati lahu azza wa jalla. Maka sebaiknya bagi semua orang an yarhama akhahu, bahwa dia menyayangi saudara-saudaranya, bahwa dia menyayangi saudara-saudaranya, baik itu saudara yang punya 3 hak, yang punya 2 hak, atau yang punya 1 hak gitu. Kan kita punya saudara 3, ada saudara sesama muslim, terus sebangsa dan setanah air, dan sesama manusia, itu yang haknya 3. Ada yang cuma 2, sesama manusia, apa kok aja? Sesama manusia dan sesama muslim gitu. Ada juga yang cuma 1, cuma sesama manusia doang gitu. Dia orang Islam, dia satu negara sama kita, dia manusia, berarti dia saudara kita sesama muslim, sebangsa dan setanah air, dan sesama manusia. Ada orang muslim dan dia manusia, cuman kagak satu negara sama kita, itu namanya saudara sesama muslim dan sesama manusia. Ada yang sesama manusia, dia bukan orang Islam gitu, tapi dia juga manusia kayak kita, itu sesama manusia namanya. 3 tuh. Semua kita sudah sepantasnya menyayangi saudara-saudara kita lil muwafaqati lahu azza wa jalla, sebagai bentuk penyesuaian kepada Allah azza wa jalla. Allah menyayangi, memberikan rahmatnya kepada semua makhluknya. Kita pun kalau bisa nyontoh sifat Allah itu, kita menyayangi semua makhluk Allah, semua orang, sesama manusia. Kudunya kalau bisa tuh, kepada siapapun, menyayangi semua makhluk Allah. Qala Ka'ab al-Ahbar, berkata oleh Imam Ka'ab al-Ahbar, maktubun fil Injili, tercatat di dalam kitab Injil, ya ibna Adam, kama tarhamu kadzalika turhamu, fakaifa tarju an yarhamakallahu wa anta la tarhamu ibadallahi. Wahai manusia, sebagaimana kamu menyayangi makhluk Allah, kadzalika turhamu, maka sebegitulah kamu akan disayangi oleh Allah. Fakaifa tarju an yarhamakallahu wa anta la tarhamu ibadallahi. Bagaimana bisa kamu berharap agar Allah menyayangi dirimu, sedangkan kamu sendiri tidak mau menyayangi hamba Allah? Kalau kita pengen disayang oleh Allah, kalau kita pengen diberikan rahmat oleh Allah, maka kita pun harus bisa menyayangi makhluk-makhluk Allah.
Kalau kita kagak mau nyayangin makhluk Allah, tapi kita pengen dapat rahmat Allah, itu mah sama aja mimpi di siang bolong gitu, ngayal doang. Kalau pengen mendapatkan rahmat Allah, ya tentunya kita harus mau menyayangi makhluk Allah. Itu kuncinya. Gitu. Apa? Kau ngaji, namin kau ngaji. Cukup. Ya sudah. Setengah satu, warrahimu. Sampai situ dulu dah. Dah. Ngapa Mang Budit? Hah? Iya, bekal puasa emang apa? Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.